Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya ma'syaral muhajirin khamsun idza btulitum bihin wa a'udzu billahi an tudrikuhun lam tadhharil fahishatu fi qaumin qattu hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja' allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw wa lam yanqusul mikyala wal mizana illa ukhidhu bis sinina wa shiddatil mu'nati wa jawri sultani alaihim wa lam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama walaula al-bahaimu lam yumtaru wa lam yanqudu ahdallahi wa ahda rasulih illa sallatallahu alaihim aduwan min ghairihim fa akhadhu ba'dha ma fi aydihim wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru mimma anzalallahu illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Rawahu Ibnu Majah. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, berhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kami pada suatu hari. Kemudian baginda bersabda, wahai kaum muhajirin, 5 perkara kalau kalian telah dibalakkan dengannya. Maksudnya kalau kalian telah mengerjakan 5 perkara ini, maka kalian akan mendapatkan bala. Maka tiada kebaikan lagi bagi kalian. Mun sudah terdapat bala akibat manggawi 5 perkara ini, kada pacang baik lagi orang-orang yang mendapatkan bala tersebut. Dan aku, kata Nabi, berlindung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kalian tidak menemui masa itu. Perkara-perkara itu ialah yang pertama, tiada zahir, tiada nampak perzinaan pada suatu kaum sehingga mereka berani berterus terang melakukannya. Terbuka melakukan perzinaan, kecuali mereka akan ditimpa penyakit ta'un, yakni penyakit yang cepat menular di kalangan mereka. Dan orang-orang yang melakukan perzinaan, apalagi orang yang sering melakukannya, juga orang yang sudah tidak ada rasa malu lagi melakukan itu, mereka akan ditimpa penyakit-penyakit yang belum pernah menimpa umat-umat yang telah lalu. Nah, misalnya lelakian menggawi dosa ini, lalu ditimpakan Allah Ta'ala bala berupa penyakit menular. Inya kada sadar bahwa di saat itu nya sudah mempunyai penyakit tersebut. Nang kasihan siapa? Bini di rumah kada pernah berzina, bini merumah aja gawian beribadah pas terjangkit. Karena pulang setumat menggendong ke anak, memusut-musut ke anak, mencium pulang, tajangkit juga, na'udzubillahi min zalik. Oleh karena itu, bagi orang-orang yang berdosa, sebelum siksa Allah diturunkan kepada mereka, hendaklah bertaubat dengan sungguh-sungguh. Karena terkadang bila sudah Tuhan itu kata Tuhan menandak, membiarkan di antara hambanya melakukan dosa apapun, khususnya dosa besar yang telah disebutkan tadi atau dosa besar yang lainnya, setahun 2 tahun sehat saja orangnya, setahun 2 tahun panduitan aja masih orangnya, setahun 2 tahun lancar terus usaha orang itu. Bila sudah Tuhan yang bernama Al-Muntaqim, yang maha menyiksa, menurunkan siksanya, maka dikhawatirkan susah untuk keadaan itu kembali membaik seperti sedia kala, seperti sebelumnya. Mun papagun jua duit tapa puyah neh
ada lubang cucuk ke situ keluar duit. Karena pulang di mana tetamu lubang cucuk di situ keluar duit. Papagun duit tepa puyah jua baik nikah sesekali. Papagun jua duit keluar. Siapa tahu berkat mengeluarkan duit di jalan yang halal untuk barang yang halal, siapa tahu rezeki-rezeki yang lain dimudahkan Allah datang kepada si laki-laki tersebut. Nah, kalau pagun keluar duit juga tapi urusan nang kada halal, ya duitnya bakurang, habis itu datangan rezeki maka ngalih banar. Lalu sasar lawas, sasar basakit. Papagun juga keluar duit, baik kawin sesekali. Mbah mencoblos nang di rumah sini, tula ke rumah sana. Dua besi haraguan, bakatan tuan daripada barang-barang tahabaan. Kena pulang cucu, ya sini para klon kai mencium ke cucu. Si kai kada tahu. Nah, kaina kakawanan nang kada dari riwayat pendosa orangnya karena itu bayi bapariksa penyakit anu jarpian. Kira orang si kawan ini nang ketujuh manggawi dosa nang disebutkan tadi. Padahal orang nang karena penyakit ini ulihan tajangkit dari orang-orang yang sering melakukan dosa yang telah tersebut tadi. Nauzubillahi min dzalik. Yang kedua, dan tiada mereka mengurangkan sukatan, mengurangkan timbangan. Apakah timbangannya? Gula kah? Gelapung kah? Uyah kah? Minyak kah? Apapun bentuk nang dijual, apabila nang kita jual itu bendanya sampai ke orang nang manukar kurang dari harga nang ditahuri orang, nah kecuali mereka akan dibalakkan ujar Nabi dengan kamarau. Jadi di antara faktor curah hujan semakin tahun semakin berkurang, di antara penyebabnya kebanyakan orang nang katuju mengurangi sukatan, mengurangi timbangan, kemudian mengurangi titipan atau amanah daripada orang lain yang harus disampaikan kepada seseorang. Ini termasuk juga di antara bala nang Tuhan turunkan, kamarau dan susah mencari rezeki. Ngalih berusaha juga ada ngalih rezeki itu mau baparak senunuhan imbah rezeki itu tepak oleh juga kada kerasaan habis. Dan kezaliman daripada kalangan pemimpin mereka, rakyat yang banyak mengurangi sukatan timbangan itu akan menerbitkan di masa akan datang pemimpin, apakah dari tingkat kampung dan seterusnya, mereka inilah yang akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang zalim kesudahannya. Yang ketiga, dan tiada menahan mereka akan zakat harta benda kecuali ditahan untuk mereka air hujan dari langit. Jikalau tidak ada binatang yang hidup di permukaan bumi ini, tentunya mereka tidak akan diberi hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orangnya mampu aja, bahkan bakal lebihan sampai haulnya, sampai nisabnya, ya kada dikeluarkan zakatnya itu. Maka air hujan ditahan dari langit. Kenapa? Maka masih hujan karena Allah masih memandang binatang-binatang yang hidup di muka bumi ini. Andai Allah kada kasihan lawan binatang-binatang yang hidup di bumi ini seperti kambing ataupun sapi dan sebagainya, niscaya dengan sebab dosa-dosa manusia yang sudah disebutkan tadi, balawasan kada pacang mau hujan lagi. Barat sungai kering, laut kering, kada peduli Allah Ta'ala. Dikarenakan apa? Dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Yang keempat, dan tiada mereka ingkar akan janji Allah dan Rasulnya kecuali Allah akan menguasakan ke atas mereka musuh mereka.
Janji Allah bagi orang yang taat seperti dilepaskan Allah dari berbagai masalah yang dihadapinya, baik masalah dunia ataupun masalah akhirat. Cuma setahun 2 tahun rasa masih bermasalah aja, beluman lapang-lapangnya, lalu timbul ragu lawan janji Allah Ta'ala. Ragu itu sedikit banyak tetap menganggap Tuhan itu berdusta, akan menunaikan janji-janjinya. Janji Allah itu benar, cuma wayah sidin menampayakan lawan kita, bisa cepat, bisa lambat, bisa di dunia, bisa di akhirat, bisa juga sudah kita diberi Tuhan akan janji nang sudah Allah janjikan kepada kita dengan suatu ketaatan yang kita kerjakan, cuma kita kada sadar bahwa janji itu sudah diberikan Allah kepada kita. Semacam doa itu sudah rancak kabul, tapi kita nih tetap menyangka doa itu belum kabul juga. Orang tuh berdoa besi mobil, sangkaan inya bila kabul doa besi mobil harus inya seorang nang mampu menukar dan baisi, padahal doa itu sudah rancak juga kabul. Berdoa bermobil, nah berdoa bermobil 10 tahun sudah berusaha sudah juga 10 tahun itu kada kehitungan lagi kabulnya berdoa bermobil, cuma ngaran inya merasa kada bisi mobil seorang, lalu sangkanya doa itu belum kabul juga. Orang bisa udah motor berdoa bermobil rancak kabulnya di mana? Tangkawan kasihan melihat kujuk-kujuk bersepeda motor ke pengajian atau tulak sembahyang Jumat, si kawan bisi mobil, ujar kawan timbang ikam kepanasan kehujanan karena aku menyinggahinya. Rancak aja juga sudah bermobil. Macam-macam cara Tuhan mengabulkan doa itu, kada harus dengan sesuai selera yang kita maksud, tapi menyesuaikan apa nang baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan maksud daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang kita sampai mati kada kabul juga, tapi di anak diberi Tuhan permintaan kita yang kita ini belum pernah merasakannya, diberi Tuhan di anak. Bisa juga turun temurun kada kabul juga, cuma diberi Tuhan di akhirat berupa lipat ganda pahala nang banyak dan terlepasnya daripada siksa-siksa akhirat. Jadi nang bakalan doa itu kada mesti harus sesuai dengan lafaz nang kita ucapkan, lalu kayak itu Tuhan menuruti. Tuhan rancak memberi kita hasil yang lebih baik daripada kalimat-kalimat nang kita panjatkan. Berdoa sugih, ternyata harta kada bari Tuhan, sugih ilmu. Mbah tu pulang sugih iman, sugih amal soleh, habis itu pulang tang hatiha selalu merasa senang dengan apa nang ada, tanpa ada pikiran merasa terbebani dengan kekurangan nang ada. Bisa juga kasih itu maknanya. Jadi kita nih tahu meminta perkara kabulnya itu sesuai maksud, sesuai apa nang bagus menurut Allah untuk kita. Udoni astajib lakum, masal kita itu cukup syaratnya aja, nang wajib digawi, nang haram ditinggalakan, bertaubat daripada dosa, nang sunat digawi, habis itu kita bahajat lawan Allah, istiqamah, sabar, berusaha sekadar kemampuan, pasti sudah dikabulkan Allah, karena Allah berjanji udoni astajib lakum. Berdoa sekira naik kelas, tahun ini kada naik, tapi tahun kaina naik, kabul juga naik kelasnya. Artinya tahun kaina ajar Allah Ta'ala nang baik menurut ikam, karena kadar kemampuan ikam saat ini, ikam belum mampu menerima pelajaran yang ada di kelas yang lebih tinggi daripada saat ini. Dari kelas 4 umpama ke kelas 5, berdoa aja sudah, bertahajud, belajar, berdoa sekira naik kelasnya dari kelas 4 ke kelas 5.
Ternyata tahun ini kada naik, cuma tahun kaina naik, berarti bagusnya jar Allah Ta'ala tahun kaina aja ikam naik kelasnya. Tahun ini baik disayangi guru dahulu, karena lamun tahun ini kukabulakan ikam naik kelas, niscaya ikam kada mampu menerima pelajaran di tingkatan yang ke atas pada ini. Baik juga menurut Allah. Urusan jodohnya kah, urusan usahanya kah, yang penting halal. Artinya Tuhan mengabulkan sesuai dengan apa yang bagus menurut sidin. Kemudian lagi maka musuh itu akan merampas sebahagian daripada yang ada di tangan mereka. Ulun ulangi, dan tiada mereka ingkar akan janji Allah dan Rasulnya kecuali Allah akan menguasakan kepada mereka musuh mereka. Orang nang kada sejalur lawan kita, orang nang merupakan musuh kita, dikarenakan kita kebanyakan ragu lawan janji Allah, akhirnya musuh itu nang jadi atasan kita, musuh itu nang mampu mengendalikan kita, dan kita tidak berdaya disebabkan orang tersebut mengendalikan kita. Sampai-sampai musuh itu merampas sebahagian daripada apa yang ada di tangan mereka yang meragukan janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umpama orang tu baik aja, orang tu pintar aja, kebanyakannya pintar, cuma karena kebanyakan ragu lawan janji Allah, akhirnya nang jadi atasan inya orang nang bungol pada inya. Dan apabila orang bungol itu matur inya, mau kada mau inya inggih pun sapintas bingung napa maka bila orang ni menyuruh aku bilang asa kada hakun pang nuruti, cuma bila sudah inya bepandir mau kada mau aku ni harus menuruti inya. Yang kelima, dan apabila pemimpin mereka tidak melaksanakan hukum Allah yang terkandung dalam Al-Quran dan tidak mau menjadikan sebagai pilihan, maka di saat itu Allah akan menjadikan peperangan di kalangan mereka sendiri. Di antara penyebab kenapa terjadi pada suatu negeri itu peperangan, perang antar saudara, perang sesama umat, perpecah belahan yang semakin banyak setiap harinya terjadi, padahal sama pada orang itu beragama Islam. Di antara penyebabnya yang disebutkan dalam hadis Nabi, dikarenakan orang-orang yang jadi petinggi pada negeri itu sudah kebanyakan yang melanggar hukum Allah Ta'ala. Lalu akibatnya rakyatnya itu walau sesama Islam juga saling bakakalahian satu sama lain, saling adu domba satu sama lainnya, saling menfitnah satu sama lain, bahkan akan terjadi perang saudara. Ini negeri manakah umum maksudnya lah, negeri manakah dari macam-macam negeri yang ada di dunia yang luas ini. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, jadi di antara keterangan atau maksud hadis tadi, pertama penyakit taun atau penyakit aid adalah dari sebab banyaknya berlaku perzinahan. Yang kedua, susahnya mencari rezeki pada suatu daerah dan zalimnya pemimpin adalah disebabkan daripada rakyatnya nang katuju mengurangi timbangan ataupun mengurangi sukatan. Mereka inilah yang cepat atau lambat akan melahirkan, nantinya akan diutus Allah, istilahnya akan dijadikan Allah di tempat mereka. Yang jadi pemimpin itu bukan orang baik-baik, melainkan orang yang zalim. Semakin banyak orang nang katuju mengurangi timbangan, mengurangi daripada isi amanah yang harus disampaikan kepada orang lain, maka semakin jadilah kezaliman orang-orang yang akan menjadi pemimpin mereka itu suatu saat nanti. Kemudian lagi yang ketiga, kemarau panjang adalah dari sebab orang-orang yang mampu mereka tidak mengeluarkan zakat. Yang keempat, kemampuan musuh mengambil sebahagian dari apa yang dimiliki oleh kaum muslimin pada suatu negeri adalah dari sebab mereka telah banyak mengkhianati janji-janji mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, perang saudara yang berlaku di kalangan kaum muslimin adalah dari sebab meninggalkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala
dan tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai undang-undang dalam kehidupan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala bainama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi majlisin yuhaddisul qauma ja'ahu a'rabiyyun faqala mata as-sa'ah famada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhaddisu faqala ba'dul qaum sami'a ma qala fakariha ma qala wa qala ba'duhum bal lam yasma' hatta idza qada hadithahu qala aina sa'ilu 'anis sa'ah qala ha ana ya Rasulullah qala idza duyi'atil amanatu fantaziris sa'ah qala kaifa idha'atuha qala idza usidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah rawahul Bukhari. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, pada suatu masa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berada dalam majlis dan sedang berbicara dengan yang hadir, tiba-tiba datang seorang Arab Badui dan terus bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bilakah akan terjadinya hari kiamat? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun meneruskan percakapannya. Sebahagian yang hadir berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar apa yang ditanyakannya, tetapi pertanyaan itu tidak disukai beliau. Sementara yang lain pula berkata, bahkan baginda tidak mendengar pertanyaan itu. Nah, sehingga apabila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai daripada pembicaraan beliau, baginda bersabda, di mana orang yang bertanya tentang hari kiamat tadi? Lalu Arab Badui itu menyahut, ya ulun ya Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, apabila amanah telah disia-siakan maka tunggulah hari kiamat. Arab Badui itu bertanya pula, apa yang dimaksudkan dengan mensia-siakan amanah itu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, apabila urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kedatangan hari kiamat. Hadis riwayat Imam Bukhari. Pada hari ini banyak urusan yang diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya. Jika orang sekolah tu nang inya galuti, nang inya hobi, nang inya menonjol dalam keahlian suatu pelajaran, umpama pelajarannya itu pelajaran IPA, tapi bayang maajar nang dilajari baca tulis Quran, padahal riwayat inya mengaji perkara baca tulis Quran kada seberapa, sangat minim, maksimalnya inya menuntut ilmu masalah IPA variannya. Baya sudah mengajar nang diajarkan apa baca tulis Quran, lalu ngaran gurunya nyanyuk sudah, nah sampai ke murid pun nyanyuk juga. Nah umpama pulang orang itu suatu keahliannya dalam hal ya dalam urusan umum lah, jangan diandak ke urusan agama. Sebaliknya orang nang cenderung dalam urusan agama mulai inya menuntut, hobinya belajar, hal yang menonjol dari inya jangan diandak ke jurusan umum, sedangkan jurusan umumnya itu inya kadada riwayat banyak menggaluti di bidang tersebut. Pada hari ini banyak urusan yang diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, sedangkan orang yang layak untuk menjalankan urusan tersebut tidak diberi peluang yang sewajarnya. Orang yang layak kada dapat kesempatan, tapi orang yang kada layak karena inya dekat mungkin dengan orang yang mempunyai suatu kuasa, lalu ngaran akrab ya kesempatan si orang nang bisi kuasa menjalurkan orang nang kada layak ini urus dalam urusan apapun yang merupakan bukan bidang inya. Ini bermakna saat kehancuran tidak lama lagi akan terjadi. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Mudah-mudahan kita seberataan istiqamah menuntut ilmu agama, dimudahkan untuk mengamalkannya, kemudian lagi barakah pada segala umur kehidupan kita, dimudahkan dalam usaha yang halal, rezeki yang penuh barakah, kemudian diberikan Allah kita seberataan kesehatan, keafiatan, dan anak-anak kita dijadikan Allah orang-orang yang soleh,
dan salihah. Mudah-mudahan husnul khatimah. Al-Fatihah.